Blue Lock Chapter 343. Chapter dibuka pada 2 tahun yang lalu di lingkungan tim Prancis U18. Di sana, Hugo tampak duduk dengan tenang sambil memegang sebuah papan kecil di tangannya. Dengan ekspresi serius dan penuh konsentrasi, ia menjelaskan sebuah simulasi permainan yang sangat rinci. Bagaimana seorang pemain harus menembus garis pertahanan dengan kecepatan 32 km per jam, lalu mengirim umpan dengan kecepatan minimal 8,3 meter per detik, hingga menghasilkan rangkaian peristiwa yang telah ia prediksi secara presisi. Baginya, semua itu adalah alur logis yang jelas, sesuatu yang seharusnya dapat dipahami oleh semua orang di hadapannya. Namun bagi rekan-rekannya, penjelasan itu terasa terlalu rumit dan bahkan mustahil untuk diterapkan dalam permainan nyata. Mereka memandang Hugo sebagai sosok yang tidak normal, seorang maniak sepak bola yang memikirkan hal-hal yang melampaui batas kewajaran. Sementara beberapa menganggapnya gila, yang lain justru terkagum-kagum dan meminta penjelasan ulang. Hugo yang menyadari ketimpangan pemahaman itu, mulai menyadari bahwa dirinya berbeda. Ia adalah seseorang yang sedang menunggu takdirnya, meski saat itu ia sendiri belum menyadari bahwa sebuah pertemuan dramatis akan segera mengubah hidupnya. Di dalam pikirannya, Hugo memiliki ambisi yang sangat jelas, memenangkan Piala Dunia sebanyak 4 kali. Untuk mencapai itu, ia tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga memikirkan secara sistematis tentang lingkungan, pelatih, organisasi, serta hubungan kepercayaan yang memungkinkannya berperan sebagai nomor 2. Ia memahami bahwa untuk mewujudkan ambisinya, ia membutuhkan seorang striker kelas dunia. Baginya, sosok seperti Noel Noah yang hampir berusia 30 tahun hanya bisa memberinya 1 atau 2 gelar maksimal. Oleh karena itu, ia membutuhkan sosok nomor 1 yang baru, sebuah eksistensi yang mampu melampaui batas. Hugo terus melangkah maju dengan keyakinan dingin. Ia mulai menilai orang-orang di sekitarnya secara objektif dan kejam, menyaring siapa yang layak menjadi bagian dari mimpinya. Ketika salah satu rekannya, Gabriel, dianggap terlalu lambat bahkan hanya selisih 0,5 detik, Hugo tanpa ragu menyatakan bahwa dengan kemampuan seperti itu, mustahil menjadi yang terbaik di dunia. Penilaian tersebut memicu kemarahan Gabriel yang langsung naik darah, menarik gerah Hugo dan meluapkan emosinya. Namun Hugo tetap tenang, bahkan menyimpulkan bahwa kemampuan Gabriel hanya setara striker mediocre sekitar peringkat 130 dunia. Ketegangan itu langsung memuncak ketika Gabriel melayangkan pukulan. Namun sebelum pukulan itu mengenai sasaran, sebuah sosok tiba-tiba muncul dan dengan mudah membelokkannya. Sosok itu adalah Julian Loki. Dengan sikap santai namun tajam, ia mempertanyakan apakah kegagalan Gabriel bukan semata karena kurangnya bakat. Loki bahkan dengan tenang menyarankan kepada pelatih untuk mengganti seluruh pemain yang ada. Pertemuan itulah yang menjadi titik awal bagi Hugo untuk mengenal sesuatu yang ia anggap sebagai bentuk kehidupan yang berbeda. Loki diperkenalkan sebagai pemain yang baru dipromosikan dari kategori bawah. Dengan sikap yang tampak santai namun penuh keyakinan, ia menyatakan ambisinya untuk memenangkan Piala Dunia berkali-kali selama hidupnya. Ia bahkan dengan dingin menyarankan siapapun yang tidak mampu mengikutinya untuk menyingkir. Bagi Hugo, Loki adalah sosok yang sombong, berani dan tidak rasional. Namun justru disitulah ia melihat sesuatu yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai berbincang di tengah lapangan latihan. Dalam suasana yang tenang, Hugo melihat Loki sebagai nomor 1, sebuah bentuk kehidupan yang berbeda dari manusia biasa. Loki sendiri memandang dunia sebagai tempat yang kejam, di mana mereka yang tidak memiliki bakat tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka yang memilikinya. Ia menyebut sistem itu sebagai aturan iblis dalam masyarakat bebas yang memaksa semua orang untuk bersaing. Hugo sepenuhnya setuju. Baginya, bakat adalah takdir yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh mereka yang tidak memilikinya. Ia hanya memiliki satu tujuan sederhana namun mutlak, memenangkan Piala Dunia sebanyak 4 kali. Pernyataan itu justru memicu kegembiraan dalam diri Loki, yang untuk pertama kalinya menemukan seseorang dengan ambisi yang sama sombongnya seperti dirinya. Kilas balik itu berakhir dan pertandingan kembali dimulai.
Di lapangan, situasi berubah drastis ketika Loki tiba-tiba mundur ke belakang, sementara Yugo maju ke depan. Pergerakan itu langsung memicu reaksi dari Isagi. Kedua sayap tim Prancis menyempit ke tengah dengan sinkronasi sempurna, menciptakan sebuah strategi yang terasa asing dan sangat terstruktur. Yugo yang kini berada di garis depan mulai bergerak. Dalam sekejap, ia menemukan celah dalam pertahanan lawan. Dengan teknik yang ia sebut sebagai loophole dribble, ia melesat menembus barisan pemain Jepang seolah-olah melewati portal. Ia memanfaatkan jalur umpan di sekitarnya sebagai umpan untuk mengecoh lawan, menciptakan ilusi ancaman dari berbagai arah. Para pemain Jepang mencoba merespon dengan cepat. Mereka menyadari bahwa meskipun Yugo terlihat maju sendiri, ancaman umpan masih ada di kedua sisi. Kunigami pun memutuskan untuk menghentikannya secara langsung dengan menabrakkan tubuhnya. Namun di saat itu pula, Yugo menyadari bahwa takdir telah tiba. Dalam momen yang sama, Loki muncul dari belakang. Seluruh pergerakan di lini tengah ternyata adalah bagian dari strategi untuk membuka ruang di belakang pertahanan. Sebuah umpan luar biasa cepat dilepaskan lurus ke depan, dan Loki langsung menerjang mengikuti bola tersebut. Kombinasi keduanya menciptakan serangan ruang belakang yang hanya melibatkan dua orang, namun dengan eksekusi sempurna. Sinkronasi mereka mencapai tingkat yang hampir mustahil, sebuah warp synchronicity. Aiku mencoba menghentikan serangan itu dari samping, bahkan siap melakukan pelanggaran jika diperlukan. Namun ia terkejut ketika menyadari bahwa Loki berakselerasi tanpa melihat arah umpan, seolah-olah ia sudah mengetahui titik jatuh bola sejak awal. Yugo dalam pikirannya menghitung segalanya dengan presisi absolut. Kecepatan lari 37 km per jam, lintasan bola dengan spin sebesar 8,5 meter per detik. Semuanya adalah manifestasi dari bakat terbaik di dunia. Ia sepenuhnya sadar bahwa dirinya dan Loki adalah anomali langka yang hanya muncul sekali dalam 50 tahun. Di sisi lain, Gagamaru dengan cepat membaca situasi. Ia menyadari bahwa umpan tersebut diarahkan ke titik yang bahkan tidak bisa dijangkau meskipun terlihat. Bola itu terhubung sempurna dengan kecepatan maksimum Loki. Kombinasi antara nomor 1 dan nomor 2 itu menciptakan sesuatu yang tidak bisa dihentikan, bahkan jika dipahami. Akhirnya, Loki melepaskan tendangan tanpa ampun. Bola melesat lurus dengan kekuatan brutal, menembus pertahanan terakhir. Gol tercipta. Itu bukan sekedar gol, melainkan manifestasi dari kekerasan bakat. Dengan gol tersebut, Prancis unggul 3-2 atas Jepang. Di tengah sorak dan ketegangan, Yugo tetap teguh pada mimpinya. Ia tidak hanya ingin menang, ia ingin mengubah sejarah sepak bola dan menciptakan sebuah legenda. Di puncak itu, Julian Loki berdiri sebagai simbol dari dunia yang dikuasai oleh bakat. Sebuah dunia di mana aptitude adalah hukum mutlak yang menentukan segalanya.